Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manhas Channel. Kali ini saya mau sedikit update tentang perkembangan dari pohon anggur Gosvi saya yang kemarin saya coba untuk buahkan di musim hujan. Dan kondisi pohon anggur ini di luar tanpa naungan, tanpa plastik ultraviolet, tanpa greenhouse. Dan beberapa minggu yang lalu ya, bukan beberapa minggu sih, beberapa hari yang lalu itu hujan. Akhir-akhir ini sering turun hujan ya, karena ini di musim hujan. Saya mau mencoba bagaimana kondisinya ketika dibuahkan di musim hujan. Yang waktu itu berbunga, bunganya cukup banyak dan besar-besar. Ini ada beberapa contoh bunga yang masih bertahan atau belum mekar ya, karena ini bunga ini munculnya belakangan, tidak seperti bunga-bunga yang sebelumnya. Dan salah satu dari efek seringnya terkena air hujan, apalagi di luar ruangan tanpa naungan, tanpa greenhouse, tanpa naungan ya, itu sangat sangat buruk ya. Ini salah satunya, padahal waktu itu bunganya tuh besar sekali ya, bunganya sangat besar, namun kondisinya saat ini hanya menyisakan beberapa butir saja. Ini beberapa butir saja yang masih tersisa, dan semoga ini juga harapannya sih masih bisa nempel hingga besar nanti ya. Ini juga padahal waktu itu malai bunganya tuh besar sekali, klaster bunganya ini nih. Nah, gosong karena dihantam, digempur oleh hujan yang berkepanjangan. Ini juga ini adalah salah satu malai bunga yang saya gadang-gadang waktu itu, karena klasternya besar sekali ya, panjang sekali. Dan sekarang nasibnya seperti ini. Memang agak repot sih, butuh ekstra treatment ketika merawat atau membuahkan pohon anggur di musim hujan. Namun meskipun banyak sekali bunga yang gugur, bunga yang rontok seperti ini juga masih belum tentu ya, karena belum mekar, tapi sebagian sudah layu. Ini ada yang sudah rontok pula ya. Meskipun ada sebagian besar yang rontok secara alami karena gempuran hujan, namun ada beberapa juga yang sudah mulai terbentuk menjadi beri seperti ini. Ini dia. Ini juga ada yang sudah seperti ini. Yang seharusnya klasternya kemarin itu cukup besar, namun ketika digempur oleh air hujan, dia rontok dengan sendirinya, kemudian berguguran. Yang bisa bertahan hanya sebagian kecil saja. Meskipun masih ada beberapa bunga yang masih menyusul. Ini juga masih dalam proses polinase ya, atau penyerbukan. Semoga saja ini bisa berhasil, karena hari ini tanggal 14 Februari, hari pencoblosan. Agak terang ini, maksudnya agak terang tuh tidak hujan. Biasanya tuh mulai dari pagi sudah terlihat mendungnya hingga siang tuh gerimis, kemudian puncaknya biasanya tuh malam atau habis maghrib, habis isya gitu, biasanya tuh hujan lebat sekali. Namun kali ini nampaknya agak terang ya. Semoga saja bisa bertahan bunga-bunga ini yang sedang dalam proses polinase atau penyerbukan. Ini akibat dari rasa penasaran saya
karena banyak yang bilang menanam anggur tanpa naungan jika dibuahkan di musim hujan itu banyak yang gagal. Ya memang saya rasakan ternyata memang benar. Meskipun banyak yang gagal, namun jika buahnya atau bunganya banyak seperti ini juga alhamdulillah masih ada yang sudah berhasil menjadi berry ya. Meskipun memang bagian besar pada rontok atau gagal, namun jika bunganya besar ya semoga saja masih ada yang menempel hingga matang. Dan tentu saja ini perjuangan belum selesai ya, masih ada fase-fase yang harus dilewati karena ini masih berry set, dan saya juga masih belum melakukan pemberian GA3 ya. Setelah polinase atau setelah penyerbukan ini saya belum melakukan pemberian GA3. Mungkin nantilah kalau cuacanya agak mending, maksudnya agak mending itu ya tidak terlalu sering turun hujannya. Ini juga masih ada beberapa bunga yang masih menyusul, ini belum mekar ya, padahal lumayan ini bunganya, kondisi bunganya. Hanya saja yaitu kendala di musim hujan ketika membuahkan pohon anggur itu memang agak sedikit riskan, rawan akan gagal ya. Namun untuk skala rumahan dibilang gagal juga enggak juga sih, karena masih ada beberapa yang masih menempel itu ya, lumayan lah. Hitung-hitung kita enggak usah melakukan penjarangan buah, dia sudah rontok dengan sendirinya. Namun ada juga yang satu tangkai habis semua seperti ini karena ya tadilah faktor cuaca. Memang banyak yang menyarankan bahwa untuk menanam pohon anggur, jika memang niat untuk melakukan skala kebun, itu greenhouse atau naungan itu wajib memang, untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini ya, hujan yang berkepanjangan atau juga hembusan angin yang terlalu kencang, dan juga terutama hama penyakit yang sering muncul ketika hujan datang. Ini sebenarnya saya hanya validasi dari pembuahan pohon anggur Ghostfy, karena pembentukan cabangnya juga masih acak-acakan ya. Saya coba untuk membuat sistem teralis seperti ini, tapi teralis ngawur. Teralis ngawurnya seperti ini. Kondisi pohon utama ada di sana, batang utamanya, kemudian saya sambung waktu itu ada di sini. Ini bekas sambungannya. Ada beberapa sambungan yang ada di sini, dan ada beberapa yang sudah saya buang juga. Contohnya yang ada di sini ini bekas sambungan dulu berhasil memang, tapi saya buang karena terlalu banyak cabang. Nantinya jika saya pelihara, saya pangkas itu, mungkin kedepannya saya akan menata ulang ya. Setelah pembuahan kedua, setelah pembuahan pertama ini mungkin nanti akan saya tata ulang bagaimana kita melakukan atau membuat model rambatan pohon anggur agar lebih efisien. Kalau seperti ini tuh, kalau misalkan contoh waktu itu saya pemangkasan di agak ke atas ya, tidak ada di bawah, karena kebetulan waktu itu saya melakukan axle break dan hampir semuanya itu membawa bunga. Jadi untuk pemula seperti saya pasti rasanya sayang untuk membuang bunga-bunga itu. Jadi saya lanjutkan saja melakukan pembuahan. Nah, ternyata ketika saya pangkas di atas di sini, yang tumbuh memang membawa bunga, tapi kelanjutannya jadinya cabangnya itu yang tumbuh itu jadi acak-acakan seperti ini. Di atas tuh seperti
nggak sampai, pokoknya acak-acakan lah, daunnya saling tumpang tindih, cabangnya saling tumpang tindih. Mungkin untuk kedepannya saya akan coba buat seperti ini ya, bertahap. Ini juga masih dalam proses pembentukan cabang tersier, cabang ke atas. Ada yang juga masih menunggu cabang sekundernya, belum sampai ujung sini, sampai sana. Yang ini memang saya sengaja untuk menanamnya terlebih dahulu, jika nanti ada sedikit rezeki mau membuat greenhouse ya. Kalau untuk penanaman pertama tanpa naungan, saya kira sih aman-aman aja ya. Saya dengan bermaksud memantapkan atau memapankan prakaranya terlebih dahulu. Perakaran atau batang bawahnya itu saya pastikan sudah beradaptasi dengan lingkungannya. Setelah itu bagian atasnya akan lebih mudah dalam mengaturnya. Kita bisa melakukan sambung pucuk, sambung sisip, atau bisa ya pokoknya mudah lah. Menanam anggur itu sangat mudah jika tahu ilmunya, tidak sulit. Hanya saja itu tadi, naungan penting. Atap ultraviolet itu memang penting. Saya merasakan sendiri hasilnya jika dipaksakan pembuahan di musim hujan, hasilnya ya seperti itu. Kemungkinan hanya sekitar kurang dari 50% bunganya akan jadi buah. Kan sayang jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, merawatnya semaksimal mungkin, penyemprotan, pemupukan, treatment segala macam, tapi hasilnya tidak maksimal. Jadi untuk lebih memaksimalkan lagi, memang ada baiknya jika kita membuat greenhouse. Memang agak mahal sih. Waktu itu saya juga pernah tanya-tanya teman yang sudah memiliki greenhouse, di atas 10 juta. Itu juga tergantung dari luas dari greenhouse yang ingin dibuat. Jadi apakah tidak ada solusi untuk menanam atau membuahkan pohon anggur tanpa naungan? Tentu saja ada. Solusinya yaitu dibuahkan di musim panas, jangan di musim hujan, agak repot. Nah, kalau kita hanya membuahkan di musim panas, kemungkinan kita hanya bisa menghasilkan buah atau membuahkannya ya setahun sekali ya, ketika musim panas saja. Tapi jika kita memiliki greenhouse, kita bisa melakukan lebih dari satu kali pembuahan dalam 1 tahun. Jika memang untuk komersil, saya rasa itu masuk sih. Pernah ada yang bicara, ada yang membahas mengenai omset segala macam tentang berkebun atau skala buah ya. Ini skala buah untuk pembuahan pohon anggur itu 3 kali panen. Jika panennya berhasil, bisa balik modal, katanya sih gitu. Mungkin kalian minat, silahkan coba. Baiklah, saya rasa cukup sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat, semoga dapat menginspirasi teman-teman pengangguran sekalian. Jangan malas untuk menanam hari ini, karena kita menanam hari ini, insya Allah panen hari kemudian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.